Oke, untuk memastikan power ampli ini keadaannya masih baik atau masih bagus, ada dua cara kemungkinan bahwa kerusakan ampli toa ini ya yang biasa digunakan di madrasah ya, ini di tempat saya katanya tidak bersuara atau tidak keluar suaranya. Dan dengan cara seperti ini berlaku buat ampli yang lain juga, seperti ampli yang suka dipakai di masjid-masjid ya. Di sini amplinya yang suka dipakai di madrasah tempat saya, yang dimana katanya tidak ada suaranya. Oke, kita coba menggunakan speaker yang ada di tempat saya ya, tempat kerja, untuk memastikan bahwa tidak ada suaranya. Kerusakannya apa dari power amplinya atau memang dari input audionya yang tidak ada. Oke, di sini saya akan coba untuk memastikan bahwa amplinya sudah saya nyalakan, dan kita coba putar-putar. Di sini terdengar ada suara gemuruh. Oke, dalam artian ini power ampli masih ada suara ya, sinyal untuk penguat akhirnya. Oke, di sini saya putar-putar ada suara geresak-geresek, itu adalah kerusakan daripada potensio ya yang sudah kotor, yang bila kalau diputar di volume plus min suka mengeluarkan berisik. Biasanya itu kerusakan ada di potensionya yang harus ganti baru. Oke, namun di sini yang kita harus yakinkan ada keluar suara atau tidaknya, kita cukup menggunakan input daripada audio ya, memang harus ada. Saya akan coba menggunakan USB ini. Bila ada input normal, di sini sudah jelas ya, normal inputnya ada suara keluar. Itu berarti amplinya powernya masih dalam keadaan bagus atau tidak rusak ya sebenarnya. Yang perlu kita ganti hanya cuman di potensionya. Oke, di sini ada buat pengaturan suara, buat mic dan juga buat musik di situ. Oke, karena di sini jelas bahwa amplinya masih normal ya, masih bisa keluar suara, dan kita coba nanti karena keluhannya di sini utamanya ya ini katanya gak bisa halo ya, atau menggunakan mic tidak ada keluar suara. Dan setelah saya pastikan dengan cara seperti ini bahwa powernya masih bagus, bisa mengeluarkan suara menggunakan USB ya. Ini sudah jelas bahwa amplinya tidak harus dibuka, karena untuk penggunaan mic-nya saja yang diperlukan, karena di sini buat pengajian. Oke, saya akan coba. Di sini gak ada suara ya, cuman ada sinyal gemeresek seperti itu biasa, karena ini salonnya juga dekat ya, ada imbasan. Oke, di sini tidak bisa menggunakan mic ya. Oke, karena itu utama yang suka dipergunakan di tempat pengajian ya, hanya menggunakan mic, dan ternyata pas mau digunakan mic-nya tidak berfungsi ya. Berarti kerusakan di sini jelas bukan pada mic, bukan pada powernya ya, bukan pada power amplinya. Di sini kerusakannya hanyalah ada di bagian mic ya. Saya simpulkan di sini jelas bahwa kerusakannya ada di mic-nya itu sendiri ya. Input mic-nya tidak normal. Oke, karena di sini inputnya normal menggunakan USB ya, keluar suaranya keras dan normal. Hanya sedikit meresak itu di saat mau memutar atau mengatur volume. Oke, di sini kita coba untuk mengukur bagian mic, dan saya juga sudah pastikan ya bahwa di sini input mic-nya yang bermasalah. Oke,
Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya kita coba ukur, karena ini betul-betul powernya masih dalam keadaan normal, tidak ada kerusakan selain cukup mengganti variabel-variabelnya atau volume-volumenya itu yang sudah kotor ya mungkin. Di sini yang kita harus perbaiki adalah satu buah input mic-nya atau mic-nya itu sendiri. Dengan cara kita harus mengukur di jack inputnya ya di mic ini. Kita harus ukur menggunakan ohmmeter ya, yang dimana kalau biasanya diukur menggunakan ohmmeter ada sambungan di jarum dan di spoolnya ada suara gresek-gresek ya, itu menandakan bahwa mic-nya dalam keadaan bagus atau tidak rusak. Oke, namun di sini kita coba perhatikan dan kita ukur di ujung kabel atau di jacknya tidak ada sambungan ya. Jarum diam begitu saja, tidak mau bergerak, menandakan di sini kerusakan hanya di mic-nya ya, yang dimana kata pengguna tidak bisa keluar suara ya, bukan berarti rusak bagian mesin amplinya itu sendiri, tetapi yang rusak adalah bagian input audionya ya. Input audionya berupa daripada di situ tadi sudah dicoba saya menggunakan mic dan menggunakan USB, ternyata ada output suara, dan menggunakan mic tidak ada ya, jelas berarti kerusakan hanya ada di mic-nya. Oke, kita coba cek bagian mic di sini. Kita harus melakukan penelusuran. Kita coba cek langsung ya di spoolnya. Kita ukur apakah ada jarum bergerak atau ada suara gresek-gresek. Di sini ada 4 pin ya. Ini pin buat ke spool langsung. Yang bawah ini buat kabel input dari saklar ya, atau dari jack untuk menyolder. Dan kita coba ukur langsung ke bagian spoolnya apakah ada suara kresek-kresek ataupun jarum bergerak ya. Oke, bila ada berarti normal ya di spoolnya. Oke. Dan diperhatikan di bagian spool ada suara gresek-gresek ya tuh, dan jarum pun ada bergerak setara atau seimbang seiring dengan gerakan tangan saya menyentuh-nyentuhkan ke spoolnya. Ada gresek-gresek bisa dirasa, bisa didengar. Oke, berarti ini kondisi normal ya, bagian spoolnya tidak rusak, tidak harus diganti. Oke, saya akan coba tutup kembali dan kita akan coba menelusuri kerusakan mic ini ada di bagian mana. Oke, untuk itu sahabat pemula di sini setelah menonton ya, buat para pengguna mudah-mudahan dapat menjadi suatu pengetahuan bahwa bila amplinya tidak mengeluarkan mic, dicoba dulu untuk memastikan kerusakannya ada di power amplinya ataukah di inputnya yang sudah masuk atau tidak ya. Oke, di sini kita coba cek bagian saklar dan juga bagian kabel, dan di sini karena kabelnya sudah cukup permanen dan kita akan coba ukur atau cek di bagian saklar mic-nya itu sendiri. Mungkin tidak connect di bagian saklarnya yang sudah aus atau rusak. Kita coba lepas atau bongkar terlebih dahulu bagian saklarnya. Oke, kita perhatikan geser-geser. Ternyata ada suara, tapi kenapa mic ini tidak menyambung ya ke bagian amplinya. Oke, di sini ada 2 kaki ya. Di sini tuh waduh ya, memang di situ ada terlihat kabel yang sudah tidak menempel ya, yang warna hitam ini tuh. Sudah jelas ya bahwa kerusakannya bisa terjadi karena di sini nih letaknya ada 2 konek kabel merah dan hitam, dan yang hitam sudah tidak menempel ya ke kabel ke saklar itu tuh, sudah terlepas sahabat. Disinilah saya yakinkan kerusakan titik daripada mic-nya yang tidak bisa halo ya. Oke, semoga bisa dipahami cara memperbaiki mic seperti ini ya, yang dimana untuk menggunakan atau dipergunakan di saat kita mau mendengarkan pengumuman ataupun ceramah, kita diperlukan adalah mic seperti ini dan pengerasnya. Oke, karena di sini besok katanya mau dipergunakan dan saya kejar waktu untuk memperbaikinya malam-malam. Kita hanya cukup menyambung kabel saklar ya yang menuju ke bagian spoolnya yang terputus ya, yang dimana cerita kerusakan
amplinya entah kenapa tidak bisa bunyi, terkadang cuman hanya gemeresek, yaitu seperti ini. Kerusakannya yang jelas bagian inputnya ya, sumber inputnya tidak ada ya, karena di sini hanya menggunakan, selalu digunakan ya di madrasah ini hanya untuk pengajian ya, yang menggunakan satu buah mic juga powernya, tanpa sering menggunakan mungkin bagian musik atau audio lainnya. Makanya yang pengguna tidak mengetahui ya cara pengecekan bagaimana bisa terjadi kerusakannya itu, tidak mengeluarkan suara apa dari powernya ataukah dari sumber inputnya itu sendiri ya, input berupa audio. Yang di sini input mic-nya tidak masuk ya karena rusak mic-nya ya. Yang sedangkan untuk menggunakan musik atau input daripada MP3 itu ada normal ya, keluar suara musik ya normal. Kayak di sini sudah saya lakukan perbaikan di bagian mic-nya. Bagian mic-nya sudah saya solder ulang, kabel yang sudah jelas terputus, yang tidak dapat digunakan mic ini hanya karena kerusakan di bagian kabel yang terputus, mungkin karena tertarik-tarik ya. Kalau mic yang sering rusak itu biasanya ada di kabel ataupun di saklar, juga bisa di spoolnya. Oke. Untuk kali ini saya akan coba ukur langsung ke ujung jacknya ya daripada spool, karena di sini dikhawatirkan juga kabelnya ada yang putus. Oke, kita ukur. Dan sekarang mic-nya dalam keadaan saklar off ya. Kita coba on kan apakah sudah menyambung. Karena mic yang normal di saklar bisa putus dan nyambung. Oke. Untuk itu di sini masih dalam keadaan tidak menyambung ya, tuh jarum tidak bergerak. Dan saya juga tadi tidak sempat atau tidak video langsung untuk mengecek di bagian saklarnya setelah disolder ya, kabel yang putus apakah memang sudah menyambung atau tidak. Ternyata setelah dipasang pun saklar ini tidak berfungsi ya, atau tidak menyambung, sehingga tidak ada sambungan ke jack. Di sini saya pastikan lagi, saya lepaskan lagi saklarnya, kita coba lihat. Setelah diamati ternyata bagian kaki yang menuju kabel salah satunya ada yang sudah berkarat ya, atau kayak sudah tidak menyambung normal. Untuk itu saya akan coba lakukan perbaikan untuk bisa saklar ini bergeser, harus menyambung ke dua titik-titik penyolderan kabel itu ya, ke kaki-kakinya. Dan kita pastikan sekarang sudah bisa menyambung ya setelah diperbaiki lebih lanjut di saklarnya ya. Tidak semudah memperbaiki ya, walaupun kelihatannya sepele, cukup menyolder, tetapi tetap kita harus lebih jeli lagi. Setelah disambung juga saklar harus dipastikan dalam keadaan normal ya. Sekarang kita coba cek ulang. Dan alhamdulillah ya, sekarang ada suara kresek-kresek tuh. Setelah saklarnya kedua kali dicek dan sambungannya lebih bagus, sudah normal. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dipergunakan insya Allah. Oke, kita coba gunakan atau kita coba tes langsung menggunakan power ampli-nya. Apakah sudah keluar suaranya? Dan alhamdulillah kalau sudah bisa, berarti besok amplinya ini akan konser kembali ya. Oke, kita colokkan ke listrik PLN dan kita nyalakan, kita dengar. Oke, cek percobaan tes 1. Suaranya halo, alhamdulillah normal ya, ada ketak-ketuk. Oke, berarti jelas ampli ini sudah kondisinya. Oke, di sini cuman hanya gemeresek itu adalah bagian volumenya, dan ini kalau mau lebih normal lagi diganti yang baru. Oke, di sini ada jackan volume 1, 2 dan volume 3, 4 ya. Di sini bisa disesuaikan, bisa diatur mau pilih colokan yang mana, karena di sini memang inputnya hanya satu, outputnya ada satu ya di speaker di sini tempat saya. Karena itu saya akan coba untuk yang biasa dipergunakan, ataupun ini sudah normal yang jelas-jelasnya ini sudah bisa dipergunakan.
Dan intinya kerusakan di sini bukan daripada ampli powernya yang rusak ya. Sekarang kita coba tinggal tes. Oke, normal ya. Walaupun ada gresek itu sudah biasa. Mau ganti di bagian volumenya ya, pengaturannya itu. Sekarang sudah bisa dipergunakan alhamdulillah, karena ini malam dan saya akan coba antar ke madrasahnya ya, karena pagi hari Minggu akan dipergunakan untuk acara pengajian mingguan. Semoga bermanfaat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial bila Anda merasa video ini bermanfaat buat pemula ya, buat pengguna. Oke, selamat berjumpa lagi.